Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aprianto, NIM 211021104. Pada hari ini saya akan mempresentasikan asistensi lab activity patologi anatomi FK UPNVJ Blok FBS 2. Berikut merupakan daftar isi apa saja yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama adalah kasus atau soal yang diberikan. Lalu yang kedua ada soal yang pertama yaitu apa kelainan kasus tersebut. Yang ketiga ada soal kedua yaitu terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Lalu yang keempat itu ada soal nomor 3 yaitu bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut. Yang pertama, saya mendapatkan kasus 3. Soalnya adalah di slide selanjutnya. Kasus 3, instruksi. Yang pertama ada apa kelainan kasus tersebut. Yang kedua ada terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Lalu yang ketiga ada bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut. Untuk kasus sendiri ada seorang laki-laki berusia 56 tahun didiagnosis karsinoma paru. Meskipun menjalani kemoterapi, pasien akhirnya meninggal akibat metastasis luas. Pada saat otopsi, massa tumor ditemukan tersebar di beberapa organ. Pemeriksaan histologi patologis jaringan tumor menunjukkan sel-sel tumor yang tampak mengecil dan eosinofilik. Nukleus sel-sel tersebut mengandung agregat kromatin di bawah membran inti. Perubahan-perubahan ini dipicu oleh pelepasan suatu protein ke sitoplasma sel di mitokondria. Yang kedua, soal pertama, apa kelainan kasus tersebut? Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa kasus yang terjadi pada laki-laki tersebut adalah SCLC atau Small Cell Lung Cancer, karena mempunyai gambaran histologi yang khas dengan dominasi sel-sel kecil yang hampir semuanya diisi oleh mukus dengan sebaran kromatin yang sedikit sekali tanpa nukleoli. Disebut juga oat cell carcinoma karena bentuknya mirip dengan biji gandum. Sel kecil ini cenderung berkumpul sekeliling pembuluh darah halus menyerupai pseudoroset. Sel-sel yang bermitosis banyak sekali ditemukan, begitu juga gambaran nekrosis DNA yang terlepas menyebabkan warna gelap sekitar pembuluh darah. Lalu yang kedua, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Untuk etiologi dari SCLC, merokok adalah penyebab utama kanker paru-paru, menghitung 85% kasus. Faktor risiko tambahan untuk kanker paru-paru mencakup asap rokok, asbes, radon, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Merokok berhubungan dengan semua jenis kanker paru-paru. Akan tetapi, asosiasi yang terkuat mengidap kanker paru-paru sel SKLC dan squamosa. Lalu kedua dari epidemiologinya. Kanker paru-paru adalah penyebab utama kematian kanker akibat di seluruh dunia, menewaskan sekitar 1,5 juta orang pada tahun 2012. Di Amerika Serikat, ada lebih dari 200.000 kasus baru per tahun dan lebih dari 150.000 kematian per tahun akibat kanker paru-paru. SCLC terdiri dari sekitar 15% kasus. Ada lebih tinggi insiden SCLC pada laki-laki. Namun, jarang antara pria dan wanita lebih dipersempit selama 3 dekade terakhir. Warga kulit putih lebih banyak terkena penyakit SCLC daripada orang Afrika. Nah, kalau menurut saya kesimpulannya kenapa tadi laki-laki lebih banyak, karena laki-laki itu cenderung yang lebih sering merokok. Lalu yang ketiga ada patofisiologinya. SCLC dibagi menjadi 2 subtype. Yang pertama ada sinoma cell out dan dikombinasikan dengan SCLC. Gabungan SCLC didefinisikan sebagai SCLC dengan komponen sel non kecil seperti sel squamosa dan adenokarsinoma. Lalu yang keempat ada komplikasi. Nah,
Komplikasi ini, biasanya disebabkan, dari kanker paru-paru itu sendiri ataupun dari, pengobatan yang seperti kemoterapi, ataupun radiasi. Nah, biasanya SCLC ini dia lebih, eee, di pengangkatannya penyembuhannya dengan cara kemoterapi, sedangkan, kalau SCLC itu biasanya dengan, pengangkatan terlebih dahulu. Lalu yang kelima ada morfologi, dia itu, warnanya abu-abu pucat, terletak, sentral dengan perluasan parenkim paru-paru, tersusun oleh sel-sel tumor berbentuk, bulat hingga spidel, sitoplasma sedikit dan kromatin granuler halus. Lalu selanjutnya ada soal ketiga, bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut atau si SCLC ini. Nah, berikut menggunakan gambaran makroskopik, dari SCLC, di mana gambaran makroskopik squamous cell carcinoma berupa massa berwarna putih keabu-abuan nih, putih keabu-abuan, padat, keras. Nah, keras ini, jadi bagian sini tuh, agak lebih keras dari bagian lainnya karena ada si, si karsinoma tersebut, si tumornya. Nah, tampak daerah nekrosis pada bagian tengah. Nih, daerah yang kehitaman ini nekrosis pada bagian tengahnya. Lalu selanjutnya ada gambaran mikroskopik dari SCLC. Nah, squamous cell carcinoma, yaitu terdiri dari sel-sel berbentuk poligonal, terdapat keratinisasi. Nah, keratinisasi itu nanti biasanya ada di, bawah membrannya. Lalu ada small cell carcinoma, sel, tumor berbentuk bulat oval, berukuran kecil. Lalu ada adenokarsinoma, sel tumor berbentuk poligonal atau kolumnar, bulat, ditemukan berkelompok atau sendiri. Lalu ada large cell carcinoma, tumor berdiferensi buruk membentuk sheath atau nest dari sel bentuk poligonal berukuran besar. Lalu yang terakhir ada adenomous squamous carcinoma, karsinoma yang punya komponen squamous cell carcinoma. Nah, ini itu, merupakan gambaran, pada saat, si selnya ini, dia itu, disusun di, bagian lembaran yang ada di, bawah, bronchial epithelium. Lalu ini juga adalah gambar si SCLC, yang ini juga, adalah gambaran si, SCLC ini. Berikut merupakan, sumber yang saya, ambil untuk membuat PPT, ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.